Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan sedikit kultum tentang Al-Quran. Masih ada juga sebagian orang yang meragukan tentang isi Al-Quran. Maka ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ini sendiri. Nah, sahabat rahimakumullah, kalau ada orang yang masih ragu, masih meragukan tentang Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih meragukan kitab Al-Quran ini sebagai kitab yang diturunkan oleh Zat yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, termasuk kita sebagai manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, maka sebenarnya sangat mudah sekali untuk membuktikannya. Sangat mudah sekali menjawab terhadap keraguan-keraguan orang-orang munafik ataupun orang-orang yang mereka mengingkarinya. Kalau ada orang yang masih ragu dengan isi Al-Quran ini, bahwasanya ini diragukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hudalinas, sebagai petunjuk hidup bagi kita sebagai manusia, sebagai peta hidup kita, sebagai arahan hidup kita, bagaimana kita harus menjalani kehidupan dunia ini, baik secara individu, baik secara masyarakat maupun secara bernegara. Bagi mereka yang masih ragu, silakan dijawab tantangan dari Al-Quran, tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menurunkan Al-Quran ini. Yang pertama, kita buka satu ayat di dalam Al-Quran. Sahabat rahimakumullah, yang pertama kita lihat di dalam surah Al-Isra, surat ke-17 ayat 88. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lainnya. Sahabat rahimakumullah, untuk yang kedua kita coba buka di dalam surah Hud ayat ke-13. Surah Hud ini berada di urutan surat ke-11 dari Al-Quran. Ini ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarahu qul fa'tu bi'ashri suwarin mislihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Maka katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surat yang semisal dengannya, dengan Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Selanjutnya yang terakhir kita buka surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u suwada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah yang semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, sahabat rahimakumullah, sangat jelas sekali di dalam 3 ayat yang kita simak, yang kita coba baca tadi.
Di dalam Al-Quran ini ada tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis secara abadi di dalam Al-Quran kepada kita sebagai manusia, siapapun itu, dimanapun itu, dari suku bangsa manapun, dalam bahasa apapun, silahkan. Kalau masih ragu dengan Al-Quran, dijawab tantangan dari Al-Quran ini, tantangan dari Allah ini. Yang ini, tantangan ini berlaku dari sejak diturunkannya Al-Quran kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti hari kiamat. Tantangan ini masih berlaku kepada seluruh umat manusia, siapapun itu. Bahkan boleh meminta pertolongan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat satu pertama tantangannya, yaitu buat yang semisal dengan Al-Quran ini. Kalau tidak mampu, diturunkan tantangan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat 10 surat yang semisal. Dan kalau tidak mampu juga, buat satu surat yang semisal, di suratim mim mislih, yang semisal dengan Al-Quran ini. Dan tantangan ini sekali lagi masih berlaku sampai dengan detik ini dan nanti sampai dengan hari kiamat. Maka sangat mudah sekali kalau sekarang ini kita mau iseng, ya, jangan iseng deh. Nah, naudzubillah. Bagi mereka yang mau menantang Al-Quran sangat mudah sekali. Tinggal bikin status, silahkan tulis misalnya di FB atau Facebook atau di Instagram ataupun via YouTube atau Instagram video juga bisa. Silahkan tulis atau silahkan baca, ya. Kemudian klaim itu sebagai tandingan dari Al-Quran. Dan tantangan ini sekali lagi masih berlaku. Buat satu surat yang semisal. Tantangannya mudah kok, tidak aing-aing, tidak aneh-aneh. Cukup buat satu surat. Satu surat itu kan mudah ya. Kita dulu nulis surat ya, pakai bolpen, pakai kertas, kita tulis gitu kan jadi surat kan. Nah, ini sama, buat yang semisal dengan Al-Quran, karya tulis, katakanlah karya tulis. Kalau bingung ya bikin puisi ya. Kemudian puisi itu Anda klaim, ya. Mereka yang ragu, ya, tolong diklaim itu sebagai tandingan dari Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita di dalam ayatnya. Di dalam surah Al-Baqarah juga, kelanjutan dari ayat 23 tadi, ayat 24 di sini sangat jelas ditegaskan. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu. Fatakuna rallati wa quduhan nasu wal hijarah. Uidat lil kafirin. Maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari. Nah, sangat jelas sekali kan di dalam ayat yang terakhir kita baca ini, di dalam Al-Baqarah ayat 24. Walan taf'alu, dan kalian tidak akan sanggup untuk membuatnya. Dan tantangan ini sudah berjalan selama kurang lebih 1400 tahun yang lalu, ya, hingga dengan saat ini. Dan masih terus berlangsung tantangan ini. Silahkan sebagai manusia yang masih meragukan Al-Quran ini sebagai wahyu dari Allah, petunjuk hidup dari Allah, buat yang semisal dengan Al-Quran dan klaim itu sebagai penanding Al-Quran. Ya, semoga kajian yang singkat ini ada manfaatnya, khususnya sekali lagi bagi diri saya sendiri, menguatkan kita akan keyakinan kepada Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, di mana di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan fungsi daripada Al-Quran sekali lagi adalah sebagai petunjuk hidup, sebagai peta yang harus kita ikuti, sebagai aturan hidup yang harus kita taati. Agar apa? Orang yang mengikuti petunjuk, dia dijanjikan keselamatan, dia dijanjikan kebahagiaan, dia dijanjikan hidup penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai zat yang menghidupkan kita dan juga zat yang akan mematikan kita.
Hidup hanya sementara, jangan sia-siakan. Kita akan dihidupkan lagi setelah kita mati nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.